Kesusahan hidup bisa melanda kapan saja. Lama atau sebentarnya, kesusahan yang terjadi tidak bisa direka-reka. Bisa singkat, bisa sangat lama dan panjang waktunya. Namun saat kesusahan adalah saat di mana keyakinan seseorang itu diuji. Keyakinan berbicara tentang apa yang kita percayai, sedangkan kesusahan hidup itu berkaitan dengan pengalaman yang dihadapi oleh setiap orang. Keduanya menyatu dalam diri kita, kesusahan dan keyakinan. Dalam banyak cara Tuhan melatih seseorang dan menguji keyakinannya agar bertumbuh justru lewat kesusahan. Dan disinilah pengalaman iman itu menjadi sangat penting. Ada yang mengatakan bahwa iman itu baru hidup kalau dialami. Namun saya mau mengatakan bahwa bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami iman bila dia tidak punya dasar iman. Bagaimana seseorang bisa punya pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan atau adanya Tuhan di tengah-tengah kesusahan hidup bila ia tidak yakin dan tidak beriman kepada Tuhan yang sesungguhnya selalu ada dan pegang kendali dalam kesusahan yang terberat yang dihadapi oleh manusia. Karena itu iman dan pengalaman dua hal yang saling terkait. Makin seorang beriman, makin dia mengalami bagaimana iman itu hidup atau tidak. Dan makin dia mengalami akan iman itu, makin imannya akan bertumbuh. Kedua hal ini saling terkait, timbal balik satu dengan yang lainnya. Karenanya, untuk dapat mengalami Tuhan, kita perlu mengimani Dia lebih dahulu. Begitu pula untuk kita bisa mengalami penghiburan dari Tuhan, kita perlu mengimani bahwa Tuhan sumber penghiburan kita yang kita yakini dan kita percayai. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi hari ini dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita. Kali ini lewat Mazmur 71. Orang sering menyebut Mazmur 71 ini adalah Mazmur lanjut usia, karena memang ditulis oleh seorang pemazmur yang usianya sudah lanjut. Ungkapan di dalam Mazmur ini seperti doa keyakinan sekaligus doa memohon perlindungan dan penghiburan dari Tuhan di masa tua. Namun di dalam doanya, pemazmur mengungkapkan tentang masa mudanya, bahkan sejak muda dia percaya kepada Tuhan. Mazmur 71 beberapa ayatnya. Ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ayat yang ke-17. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Ayat 20 dan 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Pemazmur seperti sedang kilas balik melihat perjalanan hidupnya dari masa kanak-kanak, masa muda, sampai masa tuanya. Dan ketika dia tiba di masa tua yang memang penuh dengan kecemasan, ketakutan, banyak pengalaman, sudah makan asam garam kehidupan,
Dan seperti biasanya orang yang makin bertambah usia, makin banyak muncul ketakutan, kecemasan, menghadapi hari tuanya, takut ditinggalkan oleh keluarganya. Begitu pula menghadapi kematian yang semua orang, muda ataupun tua, sesungguhnya tidak pernah ada yang siap menghadapi sesuatu yang misterius itu. Namun pemazmur di dalam Mazmur 71 ini punya keyakinan yang dalam tentang imannya. Dia mengatakan dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa sejak masa muda, Tuhanlah jadi harapannya. Tuhanlah kepercayaannya. Tuhanlah yang mengajarkannya sejak kecil tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan juga yang bahkan sampai masa tua dan putih rambutnya beserta dengan dia. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur adalah sebuah uraian menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Namun di balik mazmur ini, pengalaman itu tidak pernah akan ada bila tidak ada keyakinan kepada Tuhan. Begitu pula, ini pelajaran yang penting buat setiap kita. Karena hanya dengan mengimani dan mengamini segala sesuatu kepada Tuhan, maka penghiburan itu baru teralami sepenuhnya dan seutuhnya bersama dengan Tuhan. Apa artinya mengimani? Berarti percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan mempercayakan apapun yang sedang terjadi, bahkan masa susah seperti yang pemazmur sedang hadapi di hari tuanya itu. Dia percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai, yang tidak meninggalkannya, yang menjadi penghiburan utamanya. Dan bukan saja mengimani, pemazmur juga mengamini. Mengamini berarti menerima. Mengamini berarti mengiyakan. Mengamini berarti setuju dengan apa yang terjadi walaupun sulit dipahami dan diselami. Ada apa di balik itu semua? Mengamini memang lebih sulit dari sekedar mengimani, yaitu menerima dengan ikhlas segala kesusahan yang terjadi, segala beban berat yang sedang menindih, segala pergumulan yang sulit tertangani dengan kekuatan manusia. Namun hanya dengan satu cara itu, mengimani dan mengamini segalanya kepada Tuhan dan di dalam Tuhan, baru kita bisa mengalami penghiburan Tuhan yang sejati itu. Penghiburan yang baru dapat teralami sepenuhnya, berarti sempurna. Penghiburan yang bukan sekedar indera kita terhibur, telinga kita dengan lagu-lagu, atau mungkin mata kita dengan pandangan-pandangan yang indah, tetapi penghiburan yang teralami karena Tuhan ada di sisi, sesuai dengan kata Naham, sesuai dengan kata Parakaleo, Dia selalu ada bersama dengan kita. Itu yang menjadi sumber di mana pengalaman bersama dengan Tuhan, penghiburan itu kita alami. Dan penghiburan teralami seutuhnya berarti menyeluruh. Bukan saja di masa-masa kita butuh, tapi setiap saat penghiburan itu teralami. Karena Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan. Inilah sesungguhnya pengalaman penghiburan yang baru dapat kita alami bila kita mengimani Tuhan selalu ada di sisi kita. Kalau kita percaya bahwa setiap tetesan air hujan Tuhan ketahui, setiap tetesan air mata juga Tuhan tampung di kirbatnya yang agung. Setiap pergumulan yang berat juga Tuhan pikul bersama agar kita tidak kesusahan. Itu akan memberi kepada kita sebuah pengalaman penghiburan Tuhan yang ajaib. Karena itu alamilah Dia, karena engkau mengimaninya dengan dalam dan sungguh, setia, mengimani dan mengamini agar mengalami senantiasa. Amin.